supaya anak-anakmu di tempat ini semuanya diubahkan oleh Tuhan. Kami tidak menjadi sama terus hidup di dalam ketidaktaatan di hadapan Tuhan, tetapi kami diubahkan. Kami diubahkan oleh Tuhan. Kami menjadi manusia yang baru. Kami menjadi manusia yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih. Besar, kecil, tua, muda. Kami percaya Tuhan, Engkau memandang semua kami sama di hadapan Tuhan. Biarlah kami menerima yang terbaik daripada Tuhan sore hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta malaikat Tuhan beroperasi di tempat ini. Malaikat Tuhan menjaga dengan pedang api yang bernyala-nyala, siap menghancurkan segala kuasa musuh, segala pencuri benih, segala apapun yang mencuri, membunuh, membinasakan orang-orang di tempat ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada sore hari jatuh di tanah hati yang subur dan tertanam, menghasilkan pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik, dan buahnya berlipat kali ganda, 100 kali lipat, 200 kali, 300 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami melihat kuasa bekerja di lingkungan ini. Kami melihat orang-orang yang dipakai Tuhan di lingkungan ini untuk menyatakan bahwa Engkau hidup, Allah yang hidup, Allah yang hebat dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi daerah ini, bagi lingkungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, hamba-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Dan biarlah Tuhan yang berperan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bukan marah, ini hari saya yang bawa firman Tuhan. Sebenarnya saya WL ya, Manaca. Tapi kemarin Manaca bilang, ya kan mau pergi toh. Jadi biar sudah kali ini layani firman. Oke, saya bilang Manaca. Baik. Kita hari ini kita mau belajar tentang satu bangsa di dalam firman Tuhan yang jadi musuhnya orang Israel. Kira-kira ada tidak gambaran? Kan banyak ini. Kalau kita yang baca Alkitab toh, kita tuh sering dengar ya bangsa Filistin, orang-orang Filistin, orang Moab, orang apa. Tapi ada satu bangsa yang saya mau angkat pada sore hari ini, yaitu bangsa Amalek. Pernah dengar kan bangsa Amalek? Jadi hari-hari ini saya kan kalau baca Alkitab tuh ada berurutan. Dan siapa yang sudah pernah baca Kejadian sampai Wahyu di sini? Sudah selesai baca? Jadi saya selalu baca dari Kejadian sampai Wahyu, dan ini sudah kali kelima saya sedang membaca Kejadian sampai Wahyu. Dan hari-hari ini saya sedang membaca satu kisah, yaitu di 1 Samuel itu tapi itu bukan firman yang saya mau bagikan ya. Saya cuman ini mesti cerita dulu. Saya lihat suatu peperangan yang terjadi antara Daud dengan bangsa Amalek ini. Saya lihat, Tuhan ini luar biasa sekali. Daud ketika dia berperang melawan Amalek, waktu itu di dalam Alkitab nih, dalam 1 Samuel ini dia berkata Daud itu dalam keadaan terjepit, kemudian dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Dan waktu itu saya baca, saya bilang Tuhan ini saya bawa di persekutuan nanti kan, tentang kisah Daud ini. Ternyata Tuhan membuat saya bukan melihat Daudnya, bukan melihat fokusnya kepada Daud, tetapi kepada bangsa Amalek. Mari kita baca di dalam firman Tuhan di Keluaran. Saya mencatat apa yang saya foto, jadi masih otentik saya. Mari kita baca di dalam Keluaran Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Kita baca di Ulangan 25 ayat 17 sampai 19.
Mari kita baca bergantian, saya yang ganjil dan kakak-kakak, adik-adik semua yang genap. Kalau sudah ketemu bilang asik. Oh, belum ketemu. Ulangan 25 ayat yang ke-17 sampai 19. Oke, bunyi firman Tuhan perikopnya. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang dengar pada barisan belakangmu di antara mereka. Sedangkan engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Amin. Jadi Bapak Ibu nih, saudara-saudari masih muda-muda nih. Saudara-saudari, ini adalah bunyi firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan bahwa Tuhan itu menghendaki bangsa Israel itu memusnahkan, menghapuskan ingatan sama sekali kepada orang Amalek. Kenapa? Kalau kita lihat ya, kalau misalnya Tuhan itu, nanti kalau misalnya adik-adik sudah rajin baca firman Tuhan, pasti nanti akan tahu. Nanti itu biasanya kalau Tuhan suruh perang, biasanya ambil kambing domba yang gemuk, yang baik, ternak-ternaknya disimpan sebagai jarahan. Jadi tidak dihabisi semua. Tetapi kenapa bangsa Amalek ini sepertinya memang Tuhan mau kutuk dan Tuhan tidak mau dia ada di kolong langit, bahkan menghapuskan sama sekali ingatan tentang Amalek. Jadi kita kenal dulu bangsa Amalek ya. Sekarang saya mau kenalkan pada adik-adik ini bangsa Amalek. Jadi bangsa Amalek itu adalah cucu dari Esau. Jadi Amalek ini adalah cucu Esau gitu. Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, tiba-tiba bangsa Amalek ini padahal sudah ratusan tahun. Kan kita tahu kalau bangsa Israel itu dijajah di Mesir itu 400 lebih tahun. Kemudian mereka pulang dibebaskan oleh Tuhan, melihat segala tanda mujizat yang luar biasa. Mereka pulang, tiba-tiba saudara mereka ini saudara ya, karena Esau dan Yakub ini Israel ini, keturunan Israel dan keturunan Esau ini sebenarnya bersaudara, karena Esau dan Yakub ini bersaudara, Israel ini bersaudara. Jadi sebenarnya ini saudara. Tetapi waktu mereka sedang jalan untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tiba-tiba bangsa Amalek ini menyerang tanpa ada pemberitahuan. Jadi begini, kalau dulu saat perang dulu kan perang antara bangsa ini gitu kan, bangsa Israel dan bangsa Filistin. Mereka itu ada utusannya gitu. Jadi mengutus si raja, misalnya raja Filistin itu mengutus utusannya, kasih tahu di bangsa Israel, jangan gini-gini, nanti kita akan musnahkan kalian. Terus nanti kalau Israel takut, tidak berani lawan, mereka lari. Terus kalau mereka berani, ayo lawan gitu, kita tidak takut. Nah, suruhlah utusan. Tetapi Bapak Ibu, tetapi adik-adik, bangsa Amalek ini tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi serangannya itu tiba-tiba. Dan kenapa sampai Tuhan bilang, hapuskan orang Amalek ini dari ingatan kalian di kolong langit ini, janganlah lupa. Dikasih ingat lagi, jangan lupa. Karena itu kekejaman yang seperti itu tidak ada dalam kamusnya Tuhan. Dan ini adalah satu kejahatan di mana mereka itu kalau dibaca lagi, mereka itu menyerang orang yang lemah dari kaum Israel. Jadi diserang dari belakang dan memukul orang yang lemah. Ini dikatakan di ayat 18,
bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi itu kenapa Tuhan itu tidak senang dengan orang Amalek ini. Mereka tidak ada pemberitahuan, tidak ada apa, menyerang saudara mereka dengan penuh kebengisan. Dan kemudian waktu itu Musa mengangkat tangan. Kalau melawan orang Amalek ini, dia angkat tangan, dia naik ke gunung, dia minta Harun dan siapa lah itu ya, Hur dan Harun mengangkat tangannya. Jadi apabila Musa itu letih tangannya, dia turun, bangsa Israel kalah. Jadi ketika dia mengangkat tangannya, ditahan tangannya, bangsa Israel menang lawan orang Amalek. Jadi seperti itu, dan Tuhan marah sekali sama bangsa Amalek ini. Dan kemudian mari kita baca lagi tentang Amalek ini ya, kita harus kenal bangsa Amalek. Kita baca di 1 Samuel 15 ayat yang kedua sampai 3. Ada yang bisa bantu baca kan? Kita akan baca-baca firman Tuhan supaya kita melatih diri kita nih belajar. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi begini, kita baca firman Tuhan ini, kita lihat bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk kasih tahu ke Saul, raja Israel saat itu ya. Jadi Saul itu adalah raja Israel yang diminta oleh rakyat. Jadi rakyat itu mengingini seorang raja untuk memimpin mereka. Jadi waktu itu Tuhan bilang, oh kalian sudah tidak mau saya ambil ini. Jadi kalian minta raja, maka saya akan berikan kalian raja. Dan waktu itu Nabi Samuel itu mengurapi Saul menjadi raja. Kemudian ini firman Tuhan kepada Saul saat itu dia menjabat menjadi raja. Waktu itu firman Tuhan berkata kepada Saul, dia akan membalaskan apa yang dilakukan Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek itu menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi waktu keluar dari Mesir mereka menghalang-halangi bangsa Israel. Jadi pergi sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, jangan ada belas kasih. Jadi kita selama ini tahu ya, Tuhan itu pengasih, ya tak? Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang lah. Kita mau bagaimanapun tetap penyayang. Iya, memang Tuhan itu pengasih, tapi Dia itu Tuhan yang sekali-kali tidak melepaskan orang dari hukum. Jadi di balik hukuman ada kasih begitu. Tetapi ini kenapa bangsa Amalek ini Tuhan bilang tidak, jangan ada belas kasihan kepada. Bunuh semua. Jadi laki-laki, perempuan, mau ada yang hamil, yang tidak. Biasanya kan yang belum di apa laki-laki itu, perempuan yang belum ditiduri laki-laki itu di dalam firman Tuhan itu jangan kamu sentuh, biasanya gitu. Tapi ini dibunuh semua, bahkan kambing domba sekalipun dibunuh semua, dimusnahkan. Jadi itulah satu perintah dari Tuhan, bahwa Tuhan itu punya otoritas. Saat dia bilang jangan ada belas kasihan, kamu harus habisi nih orang Amalek, kita harus habisi dia. Tetapi di situ, di perikop situ kita bisa baca bahwa di situ Saul ditolak sebagai raja. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Karena dia ada belas kasihan. Jadi Saul itu ada belas kasihan begitu, belas kasihan kepada raja orang Amalek. Jadi Raja Agag yang diselamatkan Raja Agag. Terus kambing domba yang buruk-buruk dan orang-orang ditumpas, tetapi yang baik, yang gemuk diambil sebagai jarahan. Dia bilang ini untuk persembahan kepada Tuhan. Sedangkan firman Tuhan berkata
tumpah semua, jangan ada belas kasihan, semuanya harus dibunuh. Dan itu berbicara ketidaktaatan Raja Saul saat itu. Maka dari ketidaktaatan Raja Saul, Nabi Samuel berkata, Tuhan sudah menolak engkau sebagai raja, dan dia akan menggantikan dengan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Jadi Raja Saul ini di mata Tuhan tidak berkenan. Makanya kita belajar bahwa tidak selamanya belas kasihan yang bagaimana ya? Kalau Tuhan bilang kamu harus berubah, tapi kamu menye-menye. Tuhan, kamu kan pengasih, penyayang. Kamu perangi ini, kamu nggak boleh begini Tuhan. Tapi kan Tuhan kan teman saya ini kan begini. Tidak. Karena itu sebenarnya menghancurkan kita kalau kita ada tadi kompromi. Jadi sekarang kita sudah mulai mengenal bangsa Amalek ya. Saya harap kita sudah bisa kenal. Nah, kita tahu cara kerjanya Amalek ini, kita belajar sama-sama. Satu tadi, dia itu menyerang tiba-tiba. Jadi tanpa kita tahu dia menyerang tiba-tiba. Dan itu waktu itu pasti kalau kita diserang tiba-tiba kita kalang kabut toh. Dan itu menimbulkan Tuhan marah. Jadi cara kerja Amalek itu sekarang ini kan begini, kita ini Israel rohani toh, ya kan? Kita Israel rohani. Jadi kita ini adalah bangsa Israel yang sedang menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian mana? Ke surga, kepada kehidupan yang kekal. Dan bangsa Amalek yang menghalangi bangsa Israel saat itu, rohnya masih ada sampai sekarang. Jadi waktu itu Tuhan itu secara fisik menyerang mereka. Tetapi apa yang ada di dalam kita kan belajar firman Tuhan bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia gelap, penguasa, roh-roh jahat yang segala macam, yang menunggangi orang-orang yang. Nah, tadi itu kita kan dibukakan pas perjanjian baru ini, kita dibukakan bahwa ada roh yang bekerja di balik. Tetapi waktu perjanjian lama ini kita belajar bagaimana secara fisik ya. Tetapi sekarang saat ini kita harus belajar dalam perkara rohani. Jadi bangsa Amalek itu mereka tinggal di lembah. Mereka mendiami lembah, dan lembah itu berbicara tentang satu, kita ada di lembah, satu depresi, kepahitan, benci. Kenapa saya bilang benci? Bangsa Amalek ini beratus-ratus tahun ya generasinya. Waktu mereka menyerang bangsa Israel, satu dari itu sudah ratusan tahun loh, dari Elifas gitu. Elifas kemudian melahirkan Amalek, itu sudah ratusan tahun generasinya. Tetapi kenapa bisa menyerang tiba-tiba? Karena satu, ajaran tentang kisah waktu Yakub mencuri berkatnya Esau, sehingga mereka itu dendam gitu. Benci. Itu bangsa itu yang merebut kita punya berkat, kita harus habis. Jadi sekarang kita yang Israel rohani ini, ketika ada Tuhan Yesus berjanji dia akan membawa kita mempunyai tempat tinggal di sorga, mempunyai keselamatan, hidup yang kekal, diselamatkan. Ada yang menghalangi, ya kan? Kita merasa toh, kita dalam hidup ini kita tidak mungkin mulus-mulus saja. Ada hal-hal yang harus kita alami dan sebenarnya harus kita perangi. Harus kita perangi. Kemudian itu berbicara juga tidak mengampuni, ya. Kebencian, dendam, amarah itu berawal dari kita tidak mengampuni. Dia ini begini. Dia ini begini. Saya akan ingat terus dia. Itu langsung seperti bangsa Amalek di perjanjian lama. Begitulah cara kerja roh Amalek ini. Jadi kita bagaimana melawan roh Amalek? Jadi roh Amalek itu bekerja
dia menaruh racun-racun kebencian, kemarahan, dendam yang tidak habis-habis. Dan itu membuat kita tinggal di dalam lembah. Kemudian kita baca di Hakim-Hakim 6. Saya ini ada hafal, saya tidak lihat ini. Saya tidak lihat ini. Ayo kita buka di Hakim-Hakim 6. Semoga lihat ya. Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke sabar. Hakim-Hakim 6. Apakah saya bisa? Oh, saya cerita aja lah demi kisah ini. Jadi Hakim-Hakim 6 itu dia bercerita tentang video ini sudah video betul. Betul. Hakim-Hakim 6 ayat 3 sampai 4. Padahal ada. Ayo satu orang baca. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Jadi kita dengar tadi ya, setiap kali bangsa Israel ini selesai menabur, datang orang Midian, Amalek dan orang-orang sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka dan kemudian memusnahkan hasil tanah itu. Semuanya dimusnahkan, tidak ada yang disisakan. Dan itulah kekejaman daripada Amalek. Amalek ini kenapa Tuhan bilang musnahkan Amalek? Karena bangsa ini sangat penuh dengan kebencian dan kejam. Tidak meninggalkan sedikit pun untuk bangsa Israel itu makan. Jadi bangsa Israel dalam kelaparan, dalam penindasan gitu. Bagaimana kalau kita menabur, tiba-tiba ada orang yang ambil semua kita punya hasil tanah, pasti kita marah toh, dan kita tidak dapat apa-apa. Nah begitulah umat Tuhan ketika roh Amalek itu menyerang. Jadi setiap apa yang kita tabur, misalnya kita ini pelayanan, misalnya kita bekerja atau kita, tetapi Amalek ini yang menguasai. Kalau kita dikuasai Amalek, itu segala yang kita lakukan, segala hasilnya itu dicuri. Jadi bukan misalnya dapat berkat, misalnya ini uang, tiba-tiba habis. Setiap berkat habis. Bahaya Amalek. Kemudian Amalek itu adalah, kalau kita menerjemahkan dia dalam bahasa Ibrani, dia itu adalah keraguan. Jadi bangsa Amalek itu berbicara tentang keraguan. Jadi kalau kita, misalnya kita melihat satu mujizat, sudah melihat suatu tanda, sudah melihat wah pertolongan Tuhan, tapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba kita ragu. Ini betul Tuhan tidak ini kan? Ini yang benar aja saya ini begini. Jangan-jangan saya salah langkah. Kalau gitu saya biasa-biasa aja lah. Saya sudah semangat melayani atau apa, tiba-tiba jangan-jangan saya yang terlalu ini. Biasa-biasa aja lah. Mulai ada keraguan. Dan itu kita merasa apa sih ini kalau kita belum mengenal roh jahat ini. Kita merasa biasa aja, ini dari dalam dirinya kita memang. Kita ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan tidak pernah berbohong. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin.
Firman Tuhan berkata, musuh kita bukan melawan darah dan daging. Sekali lagi, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia gelap. Itu di Efesus 6. Nanti baca saja. Efesus 6 itu ada. Penghulu dunia gelap, roh jahat di udara, dan segala sesuatu yang tidak kelihatan itu yang menguasai orang. Jadi orang kalau suka mencuri, sudah dikasih tahu tetap mencuri. Orang yang suka mabuk-mabukan atau apalah, sudah dikasih tahu, firman Tuhan sudah bicara, tapi tetap masih mabuk. Jangan-jangan kita ini dikuasai roh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nanti sebentar kita akan bahas lagi. Terus kemudian roh itu membuat kita tidak percaya lagi akan Allah. Karena keraguan yang terus menerus, kalau kita tidak perangi, maka kita menjadi orang-orang yang tidak percaya lagi akan mujizat Tuhan. Tidak percaya lagi akan pendeta yang berkhotbah. Ini biasa juga seperti ini. Kita tidak lagi percaya akan sesuatu yang supranatural atau ilahi. Semuanya biasa-biasa saja. Semuanya biasa-biasa. Kita lakukan seperti apa yang kita bisa lakukan. Kita mandi, cuci muka, atau makan, minum. Begitulah kita hidup. Dan saya berkata bahwa hidup yang seperti itu, firman Tuhan berkata sama dengan hewan. Di dalam khotbah, sama dengan hewan. Hewan juga bekerja, cari makan mereka, terus pulang istirahat. Nanti mereka berkubang gimana, mandi, nanti mereka datang lagi cari makan. Nggak kayak gitu kita ini. Kita ini makhluk yang mulia. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa malaikat itu diutus untuk melayani orang-orang percaya. Jadi kita ini bukan sama dengan hewan. Kita ini harus berbeda. Apa yang membuat kita berbeda dengan hewan? Ayo, kita harus kenali Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Saya ini Bapak Ibu saya dulu ini orang yang tidak baca firman Tuhan. Jadi kalau baca firman Tuhan tuh sekedar aja. Kalau hati lagi kepingin cari Alkitab, dan Alkitab dulu hanya ada Alkitab Perjanjian Baru. Buka misalnya, buka Matius 5, 6, 7 baca sudah, masih tinggal. Berapa bulan lagi baru baca lagi, berapa bulan, jadi tidak mengerti. Jadi saya baca waktu saya mulai mengalami Tuhan dalam hidup saya ini kakaknya Epin, saya gimana yang jual Alkitab? Karena saya mau sesuatu yang baru, saya mulai dengan Tuhan. Saya simpan uang saya waktu pas itu saya cari, saya bilang, ayo kita sama-sama bikin beli Alkitab. Jadi saya beli Alkitab, saya mulai sesuatu yang baru. Tuhan saya baca dari Kejadian, saya baca terus sampai Wahyu. Dan situ Tuhan berkata dalam firman Tuhan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi kalau kita ini punya Alkitab dan kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak akan mengenal perangai watak dari Allah sendiri. Perangai dan watak itu, terus kemudian Allah itu seperti apa, kemudian Allah itu maunya apa itu kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencari Dia, membaca firman Tuhan, membangun hubungan dengan Dia. Dan itu kalau kita sudah dikuasai Amalek ini, kita menjadi orang yang tidak percaya. Sebab di dalam 1 Samuel 15 itu, waktu Saul itu ditolak sebagai raja, Saul bilang, semua ini saya ambil, kambing domba ini saya ambil untuk mempersembahkan persembahan kepada Allahmu. Dia bilang kepada Samuel. Jadi bukan Allahku, tetapi Allahmu, pada Samuel waktu itu. Nah itulah buah dari ketika kita mulai kompromi dengan Amalek ini. Waktu Saul mulai menyayangkan Agag, raja Amalek ini, kemudian dia selamatkan kambing domba dan tidak melakukan seperti firman Tuhan. Akibatnya itu tadi, ketika dia ditolak sebagai raja, dia tidak percaya lagi akan karena kenapa dia tidak percaya Tuhan? Ya semua yang firman Tuhan sampai ke dia tidak lakukan. Jadi sebenarnya Amalek ini adalah roh yang menghalangi kita masuk ke tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel yang dihalangi, kan firman Tuhan selalu ngomong,
bangsa itu menghalangi umatku keluar dari tanah Mesir. Jadi bangsa Amalek ini adalah bangsa yang menghalang-halangi umat Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian. Bayangkan, Musa suruh pengintai-pengintai itu untuk mengintai tanah Kanaan. Dan di situ ada orang Amalek, orang Enam, orang apa segala macam. Waktu pengintai-pengintai dari suku Israel ini lihat, wah mereka ini tinggi besar, memang lemburnya banyak hasil tanah gitu ya, subur segala macam bagus. Tetapi kita tidak mampu mengalahkan mereka karena mereka itu tinggi besar. Kita tidak mampu, kita punya bangsa. Ada keraguan dan itu adalah penghalang. Mereka menghalangi kan, mau masuk tanah Kanaan dihalangi, wah tidak mampu. Jadi seperti itulah kerja roh Amalek saat ini. Dia menghalangi kita untuk sampai kepada destiny. Destiny ya? Tujuan akhir daripada Tuhan itu menciptakan kita itu apa? Jadi kalau misalnya ini friend ini Tuhan waktu menciptakan dia dan dia lahir, Tuhan mau bilang dia ini menjadi seorang seperti Raja Daud. Tetapi di dalam perjalanannya, karena friend ini tidak mengerti, karena friend ini tidak membangun hubungan dengan Allah, kemudian roh itu menyerang dia. Dia tidak jadi raja seperti Daud, tetapi dia jadi seperti Saul misalnya. Ini misalnya ya, jangan marah. Jadi dia seperti Saul yang gagal karena Amalek tadi begitu, menyayangkan Amalek tadi. Jadi seperti itulah kerja daripada roh Amalek saat ini. Kenapa roh Amalek itu bisa menyerang orang-orang percaya atau bangsa Israel? Mari kita lihat bagaimana roh Amalek itu dapat masuk dalam bangsa Israel. Mari kita buka di dalam, satu orang bisa tolong membaca ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Oke. Di situ Tuhan peringatkan, ada bangsa, siapa yang peringatkan? Ada bangsa Amalek di depan kalian. Tapi Tuhan tidak menyertai kalian, Tuhan memberikan kalian pada mereka karena kalian berbalik daripada Tuhan. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita bilang kita ini orang percaya, tapi kita posisinya ada di mana? Apakah saat ini kita ini lagi diserang Amalek? Apakah kita ini lagi berbalik daripada Tuhan? Itulah kenapa bisa Amalek menyerang kita. Kemudian di 1 Samuel 15 ayat ya itu sudah baca ya. Gimana kisahnya Saul itu. Dia ditolak sebagai raja. Kita sudah baca tadi ayat 2 sampai 3 yang Tuhan suruh, dan yang 8 dan 9 itu dikatakan begini. Agag raja orang Amalek itu ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang berharga. Dari lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas. Kemudian di ayat 11, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalaman. Jadi Bapak Ibu lagi salah terus. Nah, saudara-saudara, ini sudah nanti bisa berkhotbah.
Jadi itu kenapa Tuhan itu sedih gitu. Sedih sekali sama Saul. Sudah diurapi jadi raja, sudah diangkat, Tuhan sudah menetapkan destiny, tetapi dia tidak taat, tidak mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga kita. Ketika Tuhan sudah menetapkan kita, destiny kita adalah membawa kerajaan Allah turun dan mengenalkan orang-orang, memuridkan orang-orang menjadi muridnya Yesus. Tetapi kita gagal kalau roh Amalek itu masuk di hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa, dan tadi saya bilang, ketika Amalek menyerang kita, kita mulai kemarahan yang mendalam, dendam, kebencian, ingat akan kejelekan orang. Padahal orang sudah lupa, kita ingat. Kemudian kita mulai ragu-ragu, benar tidak ini saya lakukan ini? Kayaknya saya salah ini. Kayaknya memang saya tidak bisa jadi baik. Kayaknya memang saya ini seperti inilah saya. Dan Tuhan mengasihi saya. Jangan salah ya, saudara-saudara. Itu Tuhan saja bilang tumpas itu. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai bangsa Israel yang saat ini sedang mengembara di bumi ini, di akhir-akhir zaman ini, Tuhan berkata, tumpaslah Amalek, jangan ada belas kasihan. Bahkan hapuskan semuanya itu dan lupakan. Hapuskan namanya dari orang itu. Jadi kita, kalau kita menumpas Amalek setengah-setengah, tadi seperti Saul, kita adalah orang-orang yang gagal. Sebab ketika disuruh tumpas, dikasih ada belas kasihan, kompromi dengan dosa. Jadi tidak apa-apalah saya begini. Itu kompromi dengan dosa. Jadi bagaimana kita tahu kita itu sedang diserang? Kita lihat kembali bagaimana kita. Apakah kita ini hidupnya dengar-dengaran dengan Tuhan, atau kita jadi orang yang berbalik daripada Tuhan? Kita sudah melihat tanda mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan selama ini. Kita ini tidak bisa apa-apa, tapi kalau Tuhan buat kita berhasil, kita lihat semua. Tapi saat kita dalam perjalanan sehari-hari kita mulai, itu kebetulan. Orang lain juga seperti itu kok. Mereka itu berhasil juga. Lihat orang-orang yang tidak benar juga. Mereka berhasil, malah mereka yang jadi akhirnya iya, jangan sampai kebetulan. Gitu. Jadi roh itu membuat kita ragu. Karena Amalek itu berbicara, dia penerjemahnya adalah keraguan. Jadi dalam keraguan, dalam kebencian yang dalam, sampai generasi. Pernah tahu kisah Esther, Ratu Esther? Itu di dalam kerajaan itu ada seorang bernama Haman. Itu dikatakan Haman itu orang Agag. Jadi keturunan dari Agag itu, keturunan dari Raja Amalek tadi. Jadi keturunan dari Raja Amalek ini, bagaimana Haman ini ingin sekali membasmi Yahudi saat itu di dalam kerajaan itu, sampai dia itu menghasut raja saat itu untuk membuat suatu petisi atau hukum, daftar peraturan kalau orang Yahudi itu harus dibunuh semua. Itu kenapa bisa seperti itu? Ketika dia melihat Mordekai tidak tunduk pada dia, tidak menyembah dia, dia marah. Dia bilang, harus tumpas semua orang Yahudi yang ada di kerajaan itu. Dan itulah sekarang kita akan tahu bahwa Amalek itu adalah kebencian yang mendarah daging turun-temurun, dan itu adalah tidak ada pengampunan dalam hidup kita. Itu berbicara tentang kepahitan, itu berbicara tentang kemarahan, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya sesuatu kalau kita sudah pahit hati, sesuatu yang kita hasilkan itu pun tidak baik. Sesuatu yang kita hasilkan pun membunuh, ya tak? Barang siapa membenci saudaranya sama dengan membunuh. Ya seperti itu dosa ini. Bagaimana kita ini bisa tahu? Kita harus kita bagaimana menang dan melawan amal. Mari kita baca lagi. Kita baca firman Tuhan. Tidak ada Pak Samuel bersayang. Satu, kita baca di 1 Samuel 30 ayat 6.
Adik, siapa lagi yang mau membaca? Ayo. Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Inilah perbedaan orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Kita lihat Raja Saul dan Raja Daud. Bandingkan tadi Raja Saul itu ditolak sebagai raja karena ketidaktaatan untuk menumpas orang Amalek, dia tidak tumpas. Tetapi ini Daud. Daud ini berbicara tentang ketaatan. Jadi dia saat di dalam keadaan terjepit, ya, saat kita mengalami serangan Amalek ini, 1 Samuel 30 ini berbicara tentang waktu Amalek itu menghancurkan Siklag. Jadi mereka merampas, mereka menjarah anak-anak semua orang Israel dan kambing domba, tidak satupun yang disisakan. Kemudian mereka bakar Siklag itu. Ini orang Filistin, maksudnya Filistin yang saat itu kan Daud lari daripada Saul. Kemudian istrinya Daud ini dicuri, mereka ambil, mereka jarah gitu. Dan tidak ada lagi yang sisa di saat itu dari pengikut-pengikutnya Daud ini. Jadi pengikut-pengikutnya ini marah sama Daud dan mereka hendak melempari dia dengan batu saat itu. Padahal dia raja yang diurapi, tetapi belum menjadi raja secara yuridis kok ya. Nah, dia itu saat itu dalam keadaan terjepit. Wah, ketika mau dilempar dengan batu, rakyat marah, padahal bukan salahnya dia gitu. Dia sangat terjepit. Nah, saat begitulah ketika roh Amalek itu menyerang kita. Keadaannya sangat terjepit. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Kenapa Daud begitu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah? Karena Daud ini adalah seorang yang menghargai Tuhan. Menghargai segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau kita baca Raja Daud ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali hati. Dia sangat menghargai kebaikan Tuhan. Dan dia tidak mau asal-asalan gitu. Ketika dia melihat musuhnya, ketika orang anak buahnya bilang, Tuhan telah menyerahkan dia ke dalam tanganmu untuk bunuh Saul gitu. Dia bilang, jauhlah daripadaku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Tuhan itu sudah menolak Saul sebagai raja, tapi dia berkata, saya tidak mau membunuh. Biarlah Tuhan yang membalaskan kejahatan. Jadi saat itu dia menguatkan kepercayaan kepada Allahnya karena pertolongan Tuhan yang selalu dia ingat. Jadi dia tidak menjadi orang yang ketika ditolong Tuhan, kemudian hari-hari berikutnya berjalan dia ragu. Tetapi dia orang yang menguatkan kepercayaan. Tuhan ini luar biasa, Tuhan baik, dia yang menolong saya. Sampai sekarang dia menolong saya. Makanya kenapa dia berani menguatkan kepercayaan. Padahal sudah mau dilempari dengan batu. Saya juga takut kalau dilempari dengan batu ya saat itu. Pasti saya lari juga. Tapi Daud ini menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, dia mencari Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yang saya mau katakan sini, dia membangun hubungan dengan Tuhan itu, relasi dengan Tuhan itu iman. Ketika orang lain ketika mau dihajar, dilempar dengan batu, bisa dia lari kabur atau dia kecewa dengan Tuhan. Tuhan ini saya sudah engkau urapi jadi raja, tetapi orang buat saya begini, saya tidak terima. Tetapi Daud ini tidak begitu. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian di ayat 7 itu dia berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, bawa efod itu kepadaku, maka Abiatar bawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususuk? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan partauan. Jadi, satu langkah pertama tadi, kita tidak boleh goyah,
di tengah tekanan. Kita harus mengingat semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya kita, bahwa kita ada sampai hari ini itu bukan karena hebatnya kita. Kita sudah lewat COVID, ya kan? Sudah lewat hal-hal yang mungkin kita pernah kecelakaan atau apa, dan kita selamat sampai saat ini. Kita harus mengingat semua kebaikan Tuhan. Tuhan masih izinkan kita hidup. Dan yang kedua, saat dia dalam keadaan diserang Amalek gitu, diserang Amalek dan dia kondisi terjepit, dia mencari Tuhan. Dia panggil Imam Abiatar bawa ke efod, dia tanya, Tuhan, bagaimana? Apakah saya pergi menyerang mereka? Apakah saya bisa melawan mereka? Dan Tuhan bilang, pergi. Ini mau saya juga sampaikan kepada kita semua. Kalau kita ini mau melakukan sesuatu atau mau keluar dari sesuatu, mau ada bergumul dengan sesuatu, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini bagaimana? Kira-kira saya ini kerjanya di mana? Kira-kira saya ini ada tidak yang harus saya buat yang Tuhan mau? Apa yang harus saya lakukan? Kira-kira bagaimana saya ini mengontrol diri saya? Kira-kira bagaimana saya melakukan ini itu? Ya seperti itu. Sehingga Tuhan mengarahkan, oh ini kamu tuh harus begini. Nah seperti Daud, Raja Daud ini, dia ini adalah orang contoh dari sebuah kerendahan hati. Bagaimana apapun yang dia mau buat, dia tidak buat dari keinginannya dia sendiri, tetapi dia datang dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, coba kalau kita nanti baca ya, kalau nanti kalian baca sendiri kisahnya Daud, ya, baca aja kisah Daud. Dia setiap mau berperang itu dia pergi tanya. Dia tanya Tuhan, Tuhan, dapatkah saya mengejar dia? Dapatkah saya melawan dia? Tuhan bilang pergi. Tuhan bilang kamu harus, dia ada strategi misalnya. Tuhan bilang nanti kamu putar keliling, serang mereka dari ini gitu. Jadi Tuhan itu kasih tahu strateginya gimana gitu. Begitu juga kita ini. Kalau Daud dahulu punya pengalaman seperti itu, kita sama tidak dengan Daud, manusia biasa, sama kan? Elia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa, hujan tidak turun 3 tahun. Dan itu juga yang dibicarakan di dalam perjanjian baru, bahwa kita ini semua punya kuasa sama seperti mereka. Kalau kita tahu dan mau, kalau kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, dan kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita bagaimana caranya? Kedua tuh mencari Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita belum bisa mendengarkan suara Tuhan, mari baca firman Tuhan. Karena nanti Tuhan akan terus berbicara di hati kita, dari orang-orang sekitar kita. Itu akan bertanda Tuhan itu Allah yang hidup kok, dia bukan Allah yang mati. Jadi kalau kita ngomong dengan tembok ya memang dia tidak jawab, tapi kalau Tuhan itu Allah yang hidup, dia akan menjawab dengan caranya Tuhan. Dia tahu kapasitasnya orang ini belum bisa mendengarkan suaraku, nanti dia akan ada orang lain yang ngomong, atau ketika dia buka firman Tuhan, wah kena. Jadi seperti itu, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang melawan Amalek itu. Yang ketiga adalah memerangi dan menghancurkan Amalek. Jadi Daud pergi dan menghancurkan Amalek. Di situ nanti kalau kita baca di ayat 30, dia pergi menghancurkan Amalek dan dia membawa kembali itu orang-orang yang sudah ditawan, kambing domba, dia ambil kembali sebagai jarahan Daud. Dan semuanya tidak ada yang sisa di mereka, dibawa semua kembali. Jadi begitulah kita ini. Bagaimana kita memerangi dan menghancurkan Amalek? Kita harus tahu tentang peperangan rohani saat ini. Jadi kita harus baca di Efesus 6. Di situ ada peperangan tentang peperangan rohani. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, mana kita tahu ada yang seperti itu ya kan? Nah, kita akan lihat biasa aja ini. Seperti ini sudah kita ini memang Tuhan baik, kata Tuhan Yesus begini. Tapi kita tidak membaca dengan ini, kita tidak tahu. Oh ada peperangan rohani, kaget nanti orang cerita kaget. Gitu. Kalau kita udah mulai baca, kita tahu ini. Berarti kita harus. Jadi sebagaimana Daud itu pergi dan menghancurkan Amalek, kita
kita juga harus memerangi dan menghancurkan Amalek itu. Kita tahu tadi Amalek itu keraguan, kebencian, kemudian kompromi dengan dosa dan segala macam. Mari kita perangi, sebab musuh kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan yang tidak terlihat. Nah, apa hasilnya ketika kita sudah menang melawan Amalek? Satu, semua yang ditawan oleh Amalek ini di dalam 1 Samuel 30 tadi, semua yang ditawan oleh Amalek diambil kembali. Jadi semua yang menjadi berkatnya kita, semua yang menjadi berkatnya kita ya, berkat jasmani, berkat rohani, kita sehat, kita apa, dikembalikan kalau kita memerangi Amalek dan berhasil mengalahkan. Akan kembali apa yang menjadi tawanan daripada Amalek dalam hidup kita. Kalau selama ini kita ragu, kita tidak berani lagi lakukan sesuatu karena kau siapa gitu kan, ada aja suara-suara gitu kan, jadi siapa misalnya, akhirnya kita tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Dan itu akan dikembalikan ketika kita berhasil memerangi Amalek dan musnahkan sama sekali, jangan kasih tinggal. Kemudian Daud juga ada belas kasihan. Waktu itu ketika orang bilang, jangan kasih nih jarahan sama mereka yang tidak pergi bantu kita untuk pergi dalam peperangan. Karena waktu itu mereka terlalu lelah. Ada dari pasukan mereka tuh lelah. Jadi mereka disuruh jaga benteng namanya. Tapi waktu mereka ini yang pergi berperang pulang bawa jarahan, ini orang-orang yang di belakangnya Daud bilang gini, jangan kasih itu. Mereka tidak pergi berperang, juga jangan kasih mereka. Selain daripada mereka punya anak istri, kasih pulang mereka itu aja. Tapi terus kasih jarang. Daud bilang, jangan begitu. Itu ada di dalam Samuel. Tapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan kita dalam tangan kita. Menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengar dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama dengan bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Jadi ketika Daud ini berhasil, ada belas kasihan. Jadi kalau tadi Amalek kejam, tidak ada belas kasihan, dia habisi semua total. Tetap orang yang menang dari sifat Amalek itu tadi, dia akan punya belas kasihan. Dia kemudian akan, ada belas kasihan. Kasih saja. Mereka ini kan jaga. Jadi ada belas kasihan, ada buahnya. Buah roh itu. Kasih. Ketika Amalek itu sudah dihancurkan dari hidup kita, buah roh itu tadi mulai muncul. Belas kasihan, kemurahan, begitu. Jadi seperti Daud ini kita belajar di perjanjian lama, tapi relate sekali dengan yang sekarang. Kemudian di situ pokoknya ada kasih, ada berkat. Jadi dibagikan berkat itu, kita dapat berkat. Terus tidak ada keegoisan. Jadi kalau misalnya tadi ketika Amalek itu menyerang kita egois. Tetapi waktu ini kita tidak ada keegoisan lagi. Jadi kita tetap ada belas kasihan. Sampai mereka semua ini, Daud mengirim, di situ ada perikop yang kedua di dalam 1 Samuel 30. Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Sampai ke sana. Jarahan itu dibagikan berkatnya sampai ke tua-tua Yehuda. Jadi di sini ada banyak sekali. Jadi saya berkata bahwa hasil daripada kita itu, bagaimana waktu kita menang itu adalah satu, semua yang ditawan Amalek, yang dicuri iblis dari hidup kita, dikembalikan kepada kita. Kemudian yang kedua, ada belas kasihan, ada berkat, dan tidak ada keegoisan. Dan yang ketiga, sampai kita berkelimpahan, sampai kita mampu membagi-bagikan jarahan, membagi-bagikan buah-buah yang ada itu. Pokoknya kita ini berkelimpahan dan manusia melihat kita, wow, keren ini orang, buahnya begitu banyak. Jadi buah-buah yang kita hasilkan, buah itu maksudnya apa yang kita hasilkan dari hidup kita? Buah roh,
buah pertobatan. Jadi ada kasih. Wah, kalau dulu ini orang tidak punya kasih, sekarang wah ini orang punya kasih gitu ya. Belas kasihannya, pedulinya sama orang gitu. Terus ada kemurahan, kemudian jadi buah roh itu berlipat-lipat kali ganda nih, buah yang kita hasilkan. Kita kemudian mulai berani melayani, kita tidak ragu, tidak bimbang, akhirnya kita bisa mengajari orang lain seperti itu. Dan bagaimana sekarang kita ini? Sudahkah kita ini menjadi orang yang bebas atau masih ditawan Amalek-Amalek? Kita harus selidiki hati kita, minta Tuhan, bagaimana Tuhan, saya ini, apakah saya ini masih dalam tawanan? Kalau saya tidak mengerti, Tuhan berikan saya pengertian. Jadi Tuhan itu kalau membebaskan kita tidak setengah-setengah. Mari kita baca di 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Itu ayat penghabisan ya, ayat terakhir dari khotbah saya. 1 Korintus 15 ayat yang ke 57 sampai 58. Demikian firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah dalam pekerjaan, selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan di dalam Roma itu dia berkata, kita ini adalah lebih daripada temannya. Jadi kita harus tahu kalau misalnya dulu waktu Amalek itu diserang tapi tidak sampai habis karena ada yang lari, ada yang apa, kemudian tidak dihabisi. Tetapi sekarang Tuhan kita sudah mengalahkan semua itu. Tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kita mau melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan tadi ya, mungkin kepercayaan kepada Tuhan, kemudian memerangi alat. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, dan apa yang kita lakukan itu tidak pernah ada yang sia-sia. Jerih payah yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, kata firman Tuhan. Jadi saya mau katakan, kan saya kan mau pergi nih. Jadi kalian yang ada di sini, lakukanlah dengan setia. Layanilah Tuhan dengan setia. Dan saya minta kita ini coba serius dengan Tuhan, supaya kita lihat ada kegerakan apa yang Tuhan berikan. Karena kalau kita serius, pasti Tuhan tidak pernah tipu kita, ya kan? Tuhan tidak pernah tipu kita, tapi kita ini yang masih setengah-setengah dengan Tuhan. Jadi mari saya dulu orangnya juga tidak bisa berdoa, ya. Orangnya tidak bisa baca Alkitab lama-lama. Tapi sekarang saya melatih diri. Jadi bukan instan ini langsung suka baca Alkitab. Oh tidak, itu harus dipaksakan, dilatih. Bangun pagi itu bagaimana beratnya, ya. Saya latih itu. Pasang alarm 2 kali. Saya latih. Orang mau ada sedang tidur ngorok, bangun. Jangan hanya suami saya nanti yang masuk surga gitu kan. Kita kan kadang gitu. Kita bilang ada pendeta yang ini. Tapi keselamatan itu masing-masing kita jalan. Jadi kalau pendeta masuk surga, kita masuk neraka, nah bagaimana? Kita ini harus punya usaha sendiri. Jadi bagaimana saya tahu wah iya berat. Kalau misalnya saya hanya bergantung pada hamba Tuhan, berbahaya. Saya harus kenal Tuhan secara pribadi, supaya saya ketika dalam keadaan terjepit, saya bisa melakukan kepercayaan kepada Tuhan. Satu kesaksian, maaf ya kalau agak lama. Satu kesaksian. Saat tahun lalu itu, Tuhan bilang saya dalam hati, daftar beasiswa. Kemudian saya daftar beasiswa
beasiswa tahap 1 ini saya lulus, tahap 2 saya lulus. Kemudian saya berdoa dengan suami, saya di mana ini, di Undip atau di UGM. Waktu saya mau pengen UGM, ya kita saya bilang UGM lah. Tetapi ternyata tidak. Saya coba tes TOEFL. Waktu saya latihan exercise gitu, skornya saya 500 lebih. Waktu saya tes, skornya saya 473. Aduh, tidak jadi UGM gitu. Kemudian saya tes Bappenas, harus ada skor Bappenas atau skor TPA gimana gitu untuk masuk, dan skornya harus 500. Waktu itu saya tes itu di Jawa, di rumah suami. Jaringan tiba-tiba putus. Bayangkan, ada sementara kerja, jaringan putus, mandek saya kalang kabut ini. Aduh, tiba-tiba sudah jadi. Lelet setengah mati karena pakai data dari HP-nya suami. Pakai data. Lelet setengah mati. Akhirnya saya dapat 480 berapa gitu. Jadi skornya itu beda-beda sedikit aja. Saya bilang, aduh, kenapa saya ini ya? Tidak jadi UGM saya ini. Saya bilang, aduh, tidak jadi UGM kayaknya saya ini. Saya malas lagi mau ulang lagi gitu. Saya tanya, bro, ini saya sudah daftar juga di Undip saat itu. Sudah daftar di Undip, nanti saya akan ujian bulan depan gitu. Akhirnya saya doa dengan suami. Dia bilang, waktu kita doa, memang Undip. Pas tes lulus Undip. Waduh, lulus. Terus LPDP ini sudah lulus ini, tahap 1, tahap 2 sudah lulus. Wah, saya ini begitu yakin karena waktu tes ketiga saya jawabnya dengan baik ini. Sampai ini wawancara puji-pujian saya, dia bilang bagus sekali jawabannya ini begini. Akhir saat di sini Tuhan bilang waktu itu kita doa, Tuhan bilang jaga hatimu ada ujian setelah ini. Betul. Tuhan kalau suruh ngomong itu betul. Malamnya saya ini bisa saja berbala-bala dengan mama ini, sampai saya bertengkar dengan mama, sampai saya kata-katain mama saya gitu. Saya kata-katain mama gitu. Weh, padahal dalam hati ini suka ingat, tadi tuh tidak lawan gitu. Terus saya pulang itu saya bilang, waduh Tuhan, bahaya ini saya. Kalau saya tidak minta maaf ini, saya rasa ini memang saya tidak akan lulus nanti ini. Tapi saya mengeraskan hati ya. Saya ini padahal biasanya saya ini cepat minta maaf, tapi saat itu saya tidak mau minta maaf. Bayangkan aja. Baru saya ingat sekarang, waktu saya mulai baca kisahnya Daud, saya ingat Amalek. Saya merasa saya tidak mau. Saya mau minta maaf, enak aja mensah terus minta maaf. Saya capek juga jadi orang yang begitu terus ya. Enak aja minta maaf. Tapi saya mengeraskan hati, saya diam. Tapi walaupun saya sudah mengampuni gitu, tapi saya nggak mau minta maaf gitu. Tidak mau minta maaf. Dan saya bilang ya, kalau memang ini Tuhan tidak kebetulan, dan kebetulan kita lihat gitu. Nanti tidak lulus. Saya tidak mau tahu lagi itu. Tapi saya tunggu aja pengumuman. Benar. Saat tunggu pengumuman, saya buka, maaf, Anda tidak lulus. Saya bilang, alah, ini bagaimana ini? Sudah lolos di Undip. Coba Tuhan, kalau memang begitu tuh hari, kalau memang tidak lolos sebenarnya dari tahap 1 jadi terus lulus gitu maksudnya. Tapi waktu itu saya tidak mengeluh sama Tuhan, tidak marah. Saya diam. Saya introspeksi diri, saya salah. Suami kalang kabut dia sudah beriman sekali ini. Masalahnya sama suami imannya gede sekali dia sudah ceritakan di Jawa sana, nanti Januari saya akan kembali dengan istri saya. Saya yang alami itu gimana sih, saya bikin malu ya toh, bikin malu aja ini. Kamu sudah omong-omong duluan, sekarang tidak lulus begini sudah mulai gitu toh. Itu saya tidak tahu, kan bilang di Undip. Itu kenapa saya tidak lulus? Ya kenapa? Padahal saya udah tahu nih, saya udah tahu, saya sengaja pura-pura bodoh aja. Akhirnya
malam mau tidur tidak bisa tidur, kepikiran ya kan. Karena saat kita Tuhan, saya ampunkan saya merasa hati. Kemudian saya minta maaf di mama sambil menangis, sampai maaf di mama, sampai saya cium-cium diam kaki, jangan, mama bilang jangan, wah sama nangis karena waktu itu tidak tahu kenapa saya menangis aja, saya tahu saya rasa saya salah juga karena waktu sebelum saya minta maaf saya rasa saya salah, bayangkan. Tapi waktu saya minta maaf saya tahu saya salah, wah saya menangis lama sekali, saya menangis minta maaf di mama. Waktu itu mama bilang, wah saya pokoknya cerita sama kau gini antara mama tapi yang penting saya ini beres dulu dengan mama. Saya bilang, Tuhan kenapa orang lain itu mereka ini ada yang tidak mengakui dia punya mama saja, berkelahi dengan mama, dia sukses kok di tanah orang sana, berhasil. Yang omong sama anak Saroni itu, yang Salsa bilang, Salsa apa pun, yang dia orang yang berhasil, gajinya besar segala macam. Tapi kenapa saya ini, kenapa Tuhan selalu buat saya begini, gitu kan? Tuhan itu begini, saya ini cerita pengalamannya. Tuhan tuh selalu kalau saya bikin kesalahan, pasti saya ada hukumannya. Saya nggak tahu kenapa. Waktu saya berdoa, Tuhan bilang, kamu ini seorang imam, tapi tidak kudus. Jadi saya ini harus kudus, begitu. Bagaimana caranya saya kudus? Baru saya ini manusia biasa, ya tak? Saya harus latih diri saya lagi. Dan waktu kalau kita baca, kalau adik-adik mulai baca firman Tuhan, adik-adik akan lihat bahwa imam di perjanjian lama itu tidak main-main, ya. Gitu. Dia datang, imam besar itu datang masuk di rumah kudus, harus kudus. Dia pasang giring-giring di kaki, apalah itu ya, masuk. Dan nanti kalau itu giring-giring tidak bunyi atau apa gitu ya, mana saya itu berarti kalau dia ada kesalahan itu ya mati nanti. Jadi dia harus datang, dia harus kudus dulu, menguduskan dirinya dulu, kemudian dia bawa persembahannya orang sah. Dan seperti itulah seorang imam, dia harus kudus datang sama Tuhan, nggak boleh cacat. Saya ini adalah imam yang cacat saat itu, makanya saya bilang dia biar sih. Terus saya bilang, Tuhan kasih ayat firman Tuhan sama saya di Mazmur 37 di ayat yang kelima kalau tidak salah, dia bilang bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang dengan hatimu. Saya bilang, Tuhan sekarang saya tidak mau ambisi lagi, ya sudahlah, pesan saya memang gagal sudah saat itu ya, tapi saya bilang, Tuhan oke, saya jalan dengan Tuhan. Mau apapun ke depan, mungkin saya tidak bisa kuliah atau bagaimana, saya tidak tahu karena saat itu memang tidak ada kans. Aduh, bagaimana ya? Saya bilang, apa Tuhan? Saya jalani sudah. Kalau memang saya harus mengulang untuk tes lagi, ya saya akan jalan. Yang penting Tuhan, saya beres dengan Tuhan. Jangan tinggalkan saya seperti itu. Saya mau jalan dengan Tuhan. Jadi saat saya berserah kepada Tuhan, ya sudah. Besok-besok saya biasa aja gitu ya, kayak orang yang bilang gagal, padahal gagal ini. Woi, saya ini ujian ulang-ulang 8 kali saya ujian. Kalau saya hitung semua dari tes yang saya lakukan 8 kali ujian saya capek ini sebagai manusia. Tapi waktu saya gagal itu saya bilang ya, saya terima. Dan saya bilang, Tuhan kalau memang saya harus dibereskan hati saya, bereskan. Saya jalan setiap apa, biar suami pergi ke Jawa, biar sudah pulang sendiri ke Jawa, saya biar saya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian kita baca satu artikel begitu, tugas belajar mandiri. Kok bisa? Dulu kan hanya izin belajar saja yang bisa begitu. Jadi izin belajar itu tetap kerja di kantor dan sambil kuliah. Jadi tidak boleh meninggalkan tugas. Sedangkan tugas belajar itu hanya yang dibebankan oleh APBN gitu. Jadi ada pemerintah yang biayai. Saya ini mau pemerintah di mana? Maksudnya kalau kita mau berharap kepada manusia ya pemerintah, apa lagi? Bahkan misalnya kalau kita mau ngomong kakak di bawah lawan politik begitu toh. Saya bilang, saya tidak berharap manusia lah, saya jalan aja begitu. Tiba-tiba ada itu. Terus saya tanya sama kakak yang di BKD, kakak bisa tugas belajar mandiri? Oh bisa adik. Urus sudah, biar kakak yang urus. Biar kakak ini. Saya pulang bisa ternyata kita lihat aturan ternyata sudah dicabut aturan lama dan diganti aturan baru. Wah bisa dia bilang, berarti Tuhan punya opsi lain ya?
Jadi saya baca itu berartinya banyak kali orang benar itu gagal ya, mengalami kemenangan, tapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya itu. Dan dia tidak membiarkan orang benar itu jatuh tergeletak sampai tergeletak, dia akan bangkitkan dia kembali. Dan saya berpikir, wah Tuhan, firman Tuhan bilang bergembiralah karena Tuhan. Ketika sama hati bergembira karena Tuhan, saya sudah berserah sama Tuhan, toh. Saya bilang, ayo bergembira saat di mana aja, saya kerja aja sudah tidak apa. Saya sambil tes, kalau misalnya memang Tuhan berkenan tes, kalau tidak ya sudah saya jalan. Ternyata Tuhan ini luar biasa, kaget begitu mujizat. Yang saya bilang, kasih karunia kita ini. Jadi kita bersyukur sama Tuhan, semuanya diatur kan. Tiba-tiba baru saya bilang, Tuhan, orang lain mereka biaya dari negara, memang Tuhan berkata dalam hati saya, dia bilang, aku yang membiayai kamu. Kalau saya yang sudah membuka jalan, saya yang sudah masuk undip, berarti saya yang akan menyediakan. Tapi apapun yang akan terjadi ke depannya, maka saya percaya Tuhan sudah atur semua. Dan bagaimana kita mau percaya, itu tadi seperti tadi. Mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya kita melihat mujizat, supaya kita melihat jarahan di depan, kita ambil, kita rebut kembali apa yang menjadi bagiannya kita. Sama seperti Tuhan memberikan kembali. Kalau saya harus kuliah kembali di sana di Undip, dia tidak menggagalkan rencana itu, sekalipun iblis menggagalkan. Tetapi Tuhan punya cara, Tuhan tidak bodoh. Tuhan itu lebih pintar daripada apapun yang itu, sekalipun iblis. Iblis itu memang pintar, tetapi lebih pintar Tuhan. Makanya kita harus bergantung pada Tuhan. Tuhan tidak kehabisan cara untuk menolong kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Mari. Kita kasih. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja atas anak-anak-Mu, atas kami semua. Engkau memberikan kami
satupun yang luput dari kuasa-Mu Tuhan pada malam hari ini. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau pulihkan kehidupan mereka. Ampuni setiap salah dosa kami Bapa. Biarlah Tuhan nama Tuhan terus ditinggikan, dan Tuhan Engkau berikan hati yang baru, roh yang baru, yang mengasihi Engkau, lapar dan haus akan Engkau. Mereka rindu dan haus untuk membaca firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan untuk mengalami pengalaman supernatural dengan Tuhan, mengalami karunia-karunia Roh Kudus, mengalami segala sesuatu yang Tuhan janjikan atas orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau sudah menyertai kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Engkau tahu juga Tuhan bahwa hamba-Mu yang melayani Engkau terbatas, tetapi hamba percaya Tuhan, Roh-Mu tidak terbatas, dan Roh-Mu yang akan terus memberikan pengertian dan menerangkan kepada mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka mengalami api Tuhan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Mereka menjadi manusia yang baru. Mereka tahu destiny mereka tahu mereka harus kemana. Dan Tuhan, firman-Mu berkata, Tuhan bergaul karya dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjian Tuhan akan diberitahukan kepada mereka. Dan biarlah mereka ini Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mengalami pergaulan karib dengan Tuhan, dan semua apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup mereka, mereka tahu dan mereka dengar. Mereka terima saat ini malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis tidak menguasai mereka lagi, tetapi mereka punya kuasa untuk menolong, punya kuasa untuk berperang, punya kuasa untuk menghancurkan segala serangan iblis dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menjaga dan menolong mereka Tuhan dalam hidup mereka. Setelah mereka selesai ibadah ini Tuhan, Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan mereka mengalami pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, dan Mbak Naja yang menjadi koordinator, menjadi pemimpin Tuhan, setelah kami pergi, biarlah Tuhan memberikan dia roh hikmat, wahyu, Tuhan memberikan dia otoritas, Tuhan memberikan dia jauh lebih daripada apa yang dia terima saat ini. Tuhan bawa dia semakin next level, tidak lagi Tuhan memimpin dengan kemampuannya sendiri, tetapi Tuhan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, terus mengandalkan Tuhan dalam hidup, sehingga dia menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anggota persekutuan yang ada, ikat mereka dengan tali kasih. Jangan biarkan mereka terhilang dan dimakan oleh dunia yang jahat ini. Tetapi Tuhan, ajar mereka untuk terus datang dan untuk terus mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan, mengalami segala berkat rohani, berkat jasmani yang berkelimpahan, sehingga mereka dapat membagi-bagikan carahan mereka, membagi-bagikan berkat mereka kepada orang sekitar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan yang berbau harum di hadapan Tuhan, persembahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Halo. Akhirnya. Selamat. Lama kok. Selamat. Ay, mau jatuh lagi.